Kembali ke berita baik, gue nggak tahu nih namanya apa, gue lupa. Nanti si David yang bakalan ngubah kalau gue salah ngomong. Tapi berita baik untuk minggu ini itu adalah yang pertama, ini total ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 berita yang menurut gue berita baik untuk semua orang. Dan ini semua nanti linknya bakalan ada di deskripsi kalau kalian mau baca lebih detail. Dan beberapa jurnalnya kalau kalian mau lebih detail juga baca dan memahami lebih dalam, kalian bisa gunakan. Atau kalian share misalnya ini berguna untuk orang tua kalian atau teman atau ya siapapun itu yang kalian mau share tentang beritanya. Nah yang pertama ini adalah ACID itu bisa ngebantu untuk masalah alkoholism dan masalah social anxiety. Nah untuk alkoholism memang kayaknya di Indonesia nggak terlalu parah ya, tapi social anxiety menurut gue di Indonesia itu cukup tinggi, terutama buat anak-anak yang lagi sekolah dan anak-anak atau para pekerja yang tingkat stres itu tergolong tinggi. Ini social anxiety itu cukup tinggi sebenarnya di Indonesia, bahkan banyak orang itu yang nggak terdiagnosa masalah social anxiety-nya, termasuk gue. Dan dulu gue sempat mengalami depression juga, dan menurut gue itu salah satu hal yang sangat-sangat penting untuk orang, dan pemahaman masalah mental health dan mental health issues di Indonesia itu masih sangat-sangat rendah, dan masih banyak orang yang melarikan hal tersebut itu ke hal-hal seperti dia bisa kesurupan lah, atau misalnya dia harus diminumin air apa. Padahal sebenarnya yang jadi masalah itu adalah suatu mental health issues. Dan ini menurut gue masih sangat-sangat rendah, dan mungkin kemungkinan besar gue akan mencoba untuk bikin podcast dengan sahabat gue juga yang seorang psikolog untuk membahas masalah mental health issues di Indonesia dan seperti fungsinya filosofi dan segala macam diajarkan untuk anak-anak kecil. Tapi untuk di sini yang terbaru bahwa ada riset dan para saintis membuktikan kalau ACID atau LSD itu berguna banget untuk orang-orang yang mengalami social anxiety maupun alkoholism untuk membantu supaya mereka bisa berhenti. Nah, alkoholism sendiri itu merupakan salah satu ketergantungan yang sangat-sangat bahaya, terutama kalau kalian itu tiba-tiba berhenti untuk minum, karena justru badannya itu akan crash. Nah, itu memerlukan proses yang cukup lama banget, karena kalian harus tetap minum alkohol, cuman jumlahnya harus dikurangin perlahan, dan itu memakan waktu yang sangat lama, bisa setahun, bahkan bisa beberapa 2 tahun kalau udah parah banget. Nah kalau social anxiety yang parahnya adalah kita jadi ketergantungan dengan obat penenang. Jadi kita ngomongin masalah benzodiazepine, terus ada nitrazepam, terus ada alprazolam. Mungkin kalian kenalnya dengan kata seperti Dumolit, Camlet, terus ada Xanax, terus ada Ativan. Jadi obat-obat seperti ini sebenarnya kalau misalnya kalian pada tertarik, gue juga bisa ngomongin ini lebih personal terhadap experience gue. Cuman kalau kita ngomongin obat-obatan tersebut, sebenarnya ini balik lagi ke masalah mega corporations juga, karena obat-obatan ini tuh justru bisa menimbulkan masalah ketergantungan, dan obat-obat ini banyak yang diprotes oleh orang-orang seakan-akan obat ini dijual memang untuk orang biar harus terus-terusan menggunakannya untuk obat penenang. Jadi pada saat mereka lepas dari obat penenang, justru efeknya bisa lebih parah atau lebih buruk dari sebelumnya. Tapi gue nggak bilang kalau semua obat-obatan ini nggak ada gunanya. Tentunya juga bisa disalahgunakan. Cuman resiko tetap ada. Risknya itu cukup tinggi untuk orang yang menggunakan obat penenang dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Dan biasanya orang yang udah terbiasa dengan minum obat-obatan tersebut, mereka akhirnya berhenti untuk balik ke dokter atau balik ke psikiaternya, atau misalnya nggak ke psikolog, tapi mereka memanfaatkan obatnya itu untuk biar ya hidupnya mereka lebih nyaman. Nah LSD adalah salah satu, cuman di Indonesia setahu gue itu LSD itu ilegal ya, tapi LSD salah satu opsi yang sangat-sangat baik karena memang dampaknya dan efeknya, walaupun udah di studi ini dari udah 80 sampai 100 tahun yang lalu, LSD itu dampaknya itu sangat-sangat kecil terhadap tubuh manusia. Bahkan dalam dosis yang sesuai itu bisa banyak riset yang menyebutkan kalau hidup kalian itu lebih baik. Maksudnya bukan jadi kalian banyak rezeki ya, tapi maksudnya keseharian kalian itu bisa lebih terkontrol oleh diri kalian. Karena sebenarnya LSD merupakan terapi yang banyak digunakan juga untuk orang-orang yang mengalami masalah seperti anger issues dan orang-orang yang memiliki ego yang sangat tinggi. Biasanya pada saat mereka menggunakan terapi LSD atau seperti ayahuasca, hal-hal seperti ini itu DMT terutama ya, mereka melalui berbagai proses atau penemuan jati diri. Jadi
Di sini risetnya akan ada di kolom deskripsi kalau kalian mau baca lebih baik, dan mereka bilang kalau LSD atau ACID itu bisa membantu dalam hal tersebut. Nah, yang kedua ini adalah Valve. Jadi buat kalian yang nggak tahu Valve, ini adalah pendirinya Gabe Newell. Itu adalah penciptanya Steam yang ngebuat game terkenal seperti Counter-Strike, terus ada Half-Life, terus ada Half-Life Alyx, Portal. Jadi ini game adalah yang sangat-sangat terkenal dan membentuk PC gaming di dapat 30 tahun terakhir mungkin ya. Itu mereka benar-benar berperan sangat-sangat besar. 20 tahun terakhir. Jadi kalau kita ngomongin Valve, ini adalah suatu perusahaan yang benar-benar maju banget, dan hampir semua game-game itu yang dibeli itu dari mereka. Karena mereka storefront yang paling besar di dunia untuk game-game. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah kemajuan teknologi, kita bisa bilang kalau Valve itu adalah salah satu yang paling terdepan. Jadi kita ngomongin VR, kita bisa ngeliat HTC Vive dengan finger tracking, itu juga mereka yang pertama. Terus masalah kenyamanan di mata, itu juga mereka pertama, walaupun sebenarnya si John Carmack itu yang pertama untuk bikin Oculus, tapi kita bisa lihat kalau perbaikannya apa yang dilakukan oleh Valve itu sangat-sangat baik, dan sampai sekarang masih bisa dibilang headset terbaik untuk VR. Mereka mengembangkan yang namanya melakukan suatu entertainment system tanpa menggunakan meat appliances. Jadi meat appliances itu adalah daging, jadi kita nggak perlukan tangan kita nggak perlu kaki kita, nggak perlu penciuman hidung kita, nggak perlu mata, jadi semuanya langsung dari otaknya kita. Jadi komunikasinya itu adalah brain interface, jadi langsung ke otaknya kita. Ini mereka Valve itu kerjasama dengan OpenBCI, dan mereka mencoba untuk membangun suatu industri atau suatu sistem entertainment yang akan menggunakan langsung komunikasinya ke otak kita langsung. Jadi kita bisa langsung hidup di dunia yang langsung dikomunikasikan. Jadi kita nggak perlu lagi pakai VR dan segala macam. Ini menurut gua masih lama, cuman katanya si Gabe Newell mereka udah akan mulai uji coba itu di tahun ini atau tahun 2023 paling cepatnya. Dan ini juga kalian bisa lihat nanti risetnya seperti apa dan apa yang dilakukan oleh Gabe Newell itu seperti apa. Cuman ini memang belum secara detail mereka buka apa yang mereka akan lakukan. Tapi Gabe Newell yakin bahwa ini adalah masa depan gaming atau masa depan entertainment industry ke depannya. Dan gue harap ini memang seperti game apa ya? Bukan game, lebih tepatnya film Ready Player One mungkin akan mirip banget dengan sistem apa yang dilakukan oleh di sini, di mana kita bisa merasakan segala macam. Karena di Ready Player One kan masih menggunakan VR, masih menggunakan baju. Ini bedanya kita udah nggak menggunakan apa-apa dan implant langsung ke otaknya kita. Jadi menurut gue itu adalah sesuatu yang menarik banget, dan mungkin entertainment industry mungkin akan berbeda jauh seperti film dan segala macam, mungkin akan dilalui seperti apa yang dilalui di game Cyberpunk, di mana mereka menggunakan suatu di-inject untuk brain dance namanya kalau di game Cyberpunk, dan kalian langsung terjun ke dalam dunia di situ tanpa kalian harus bergerak apa-apa. So itu adalah suatu teknologi yang menarik banget gua. Ketiga, ini researchers udah bisa berhasil ngebangun nanofibers yang jauh lebih kuat daripada baja. Nah, jadi ini menurut gua sebenarnya teknologi seperti ini tuh ada banyak banget ya, dan banyak perusahaan lain juga yang menemukan bahwa lebih kuat daripada baja. Cuman masalahnya ini secara molecular level nanofibers itu jauh lebih kuat daripada baja. Jadi udah berapa tahun yang lalu kita selalu bilang kalau saintis ini berusaha untuk menciptakan sesuatu yang sama dengan apa yang diciptakan oleh laba-laba. Jadi tensile strength-nya itu benar-benar tinggi banget. Nah, untuk yang dilakukan sekarang, gue rasa ini akan dilakukan menggunakan untuk 3D printing juga. Jadi kalau mereka bisa melakukan ini untuk 3D printing, berarti kita bisa menciptakan sesuatu yang akan digunakan di luar angkasa, atau bahkan untuk pada saat kita terraforming suatu planet. Misal kita bangun di bulan untuk suatu space station atau base, terus di Mars juga, berarti kita bisa menggunakan ini karena 3D printing menurut gue jauh lebih masuk akal daripada kita mengirim suatu barang dari bumi dan ke sana. Itu akan memakan waktu yang lama pertama, terus cost efficiency itu akan turun jauh kalau kita bawa semuanya untuk dibangun di sana menggunakan orang. Dan tentunya nanofibers yang lebih kuat dari besi ini akan berguna banyak banget, terutama di bidang industri, terus masalah constructions juga, terutama di bagian safety. Jadi menurut gue ini sangat-sangat menarik juga, dan deskripsi juga ada di bawah kalau kalian mau baca, terutama buat kalian anak-anak MIPA atau anak fisika yang bakalan lebih berguna dan bisa lebih mengartikan apa yang ada dari studinya. Yang keempat adalah daging buatan lab. Ini udah bisa dikomersikan. Nah, ini dulu gue bilang kalau ini di Amerika dan segala macam, di Eropa ini udah terjadi dengan meat lab. Nah, sekarang ini udah di negara yang dekat banget sama kita, itu adalah di Singapura. Jadi mereka sudah dilegalkan, udah bisa dijual dan bisa dikomersialkan kepada para penduduknya untuk makan daging buatan suatu lab. Dan gue pun nanti kalau udah ada di sini, gue akan mencobanya, dan
Kalau memang misalnya nggak ada rasanya berkurang sedikit misalnya, ya gue lebih prefer suatu daging yang dibuat dari lab, karena berarti kan ya gue nggak perlu ngebunuh suatu binatang atau suatu sapi dan segala macam tanpa mengorbankan mereka, karena cuman tisu sampelnya dong yang diambil dari si sapi dan baru mereka gunakan di lab, dan itu bisa menghasilkan banyak. Dan gue udah pernah ngebahas ini juga di konten sebelumnya di Geno juga, dan gue harap ini bisa diimplementasikan dalam waktu yang cukup dekat di Indonesia juga. Kemungkinan besar kita bakal membelinya juga mungkin dari online ya, kemungkinan besar. Dan untuk fast food chains gue nggak tahu kapan implementasinya, tapi gue harap sih mereka udah bisa memberikan suatu consumption untuk daging yang dibuat dari lab. Memang karena kita bisa bilang kalau carbon footprint dari farming animals itu masih yang terbesar di dunia. Jadi kalau kalian sayang sama polusi, kalian mencintai dunia dan pengen semuanya lebih green, ya kalian makan daging buatan dari suatu lab. Berita yang kelima ini adalah menyembuhkan mata minus tanpa lasik. Nah ini sebenarnya tadi waktu gue baca sih sebenarnya cukup berandai-andai dan mimpi banget. Tapi setelah gue baca, dan mereka sudah sebenarnya penguji cobaan mereka itu baru terjadi di 25 orang, dan dari hasilnya itu mereka cukup positif dan hasil minus itu udah cukup berkurang. Jadi apa yang di sini digunakan itu adalah namanya itu smart glasses, di mana mata kita itu ternyata bisa dilatih untuk nggak minus. Nah di sini itu dibuat oleh perusahaan dari Jepang, dan ini akan, kalau memang misalnya akhirnya berhasil, ini akan dijual dan bisa dikomersilkan se-Asia terlebih dahulu, karena memang secara genetik orang-orang Asia itu punya mata minus yang lebih banyak dibandingkan dengan ras lain. Jadi kalau kalian lihat itu cukup besar ya, kemungkinan untuk punya mata minus untuk kita ras Asia itu cukup besar. Jadi di sini menurut gue sangat-sangat menarik, karena banyak orang yang masih takut untuk menggunakan lasik, karena ya sebenarnya sih cukup ngeri ya. Di sini gue nggak tahu ya boleh dilihatin atau nggak ditampilin. Kalau misalnya boleh ya, gue rasa agak ya, kalau kalian agak takut dengan hal seperti ini, ya kalian jangan lihat. Cuman harusnya nih si David bisa ngasih videonya proses lasik itu seperti apa dan lensanya itu dipotong seperti apa, dan banyak orang yang masih takut terhadap hal tersebut. Jadi buat kalian yang takut terhadap hal ini, dan tentunya dengan menyembuhkan mata minus tanpa menggunakan lasik, ini akan memerlukan proses yang lebih lama daripada kalian menggunakan lasik. Jadi tentunya ini adalah suatu kemajuan teknologi yang cukup menarik, di mana gue nggak pernah nyangka kalau mata itu sebenarnya ternyata bisa dilatih dan bukan menggunakan koreksi lensa suatu mata untuk menyelesaikan masalah rabun jauh atau rabun dekat. Nah sekarang berita terakhir ini cukup menarik karena masih berhubungan dengan de-aging, dan ini terjadi di Korea sekarang, dan di mana mereka bisa menyelesaikan isu masalah keriput. Jadi mereka bisa menghilangkan keriput dan membalikan, jadi udah bukan men-stop tapi memundurkan kelemahan otot maupun otak yang terjadi karena kita semakin tua. Nah ini udah dilakukan oleh beberapa researchers dari Korea, dan ini ada jurnalnya kalau kalian mau baca, dan nama-nama saintisnya kalau kalian mau baca juga. Dan ternyata ini sepertinya akan semakin dekat untuk mencapai di mana titik kita bisa jauh lebih muda di umur yang lebih tua. Jadi kalau masalah kalian takut dengan keriput, ya gua nggak tahu ya, kalau misalnya kalian di umur sekarang udah mikir gua maunya umur 80 masih bisa lari-lari, masih bisa main bola, ya gua rasa kalau kalian masih sekarang umur 10, 15 atau 20 tahun, gua rasa itu adalah hal yang sangat-sangat possible di generasinya kalian. Dan kita bisa lihat kalau sekarang makin banyak perusahaan yang kejar-kejaran untuk ngebangun suatu teknologi di aging seperti dari Jepang yang kemarin gue kasih lihat kabar kalian untuk beritanya, dan sekarang minggu ini ada dari Korea yang menciptakan suatu kelemahan otak maupun otak dibuat jadi lebih muda, dan menurut gue itu sangat-sangat menarik. Dan itu doang untuk konten berita baik di minggu ini, dan semoga ini ada yang berguna, dan semua deskripsi ada gue tulis nanti linknya seperti kalau kalian mau baca lebih dalam dan kalian bisa share ke orang lain. So see you guys next time di berita baik.